pemirsa, Anda masih bersama kami di Realitas Politik. Ya Pak Joko, ada beberapa aspek kebijakan yang sasarannya adalah penduduk, tentang administrasi kependudukan terkait pilkada serentak nanti. Ada nggak sih hal-hal yang perlu disoroti? Misalnya penduduk ini pindah domisili atau apa, itu nanti langsung KPU kah yang sebagai user untuk mengotak-ngatik ada kewenangan seperti itu, atau tetap di Kemendagri, Pak? Jadi gini Mbak Sisat, Undang-Undang Nomor 12 tahun 8 tahun 2015 itu memberikan tugas, kewajiban, kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam konteks penyiapan data itu sampai dengan penyerahan DP4 ya, sampai dengan penyerahan DP4. Tetapi ada satu catatan yang sangat penting di dalam undang-undang itu, berkaitan dengan pemutakhiran data. Berkaitan dengan pemutakhiran data yang asalnya dari DP4 itu, di sana dalam pasal 58 ayat 2 di dalam di dalam penjelasannya itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemutakhiran data itu adalah mencocokkan atau menyesuaikan dengan kondisi penduduk atau fakta di lapangan. Intinya apa? Jadi intinya tidak boleh merubah elemen-elemen data yang ada di dalam DP4 ini. KPU gitu. Tidak boleh merubah. Di dalam kemudian, di dalam DP4 itu kita berikan space. Kita juga usulkan sebuah format yang tentu sudah dibahas bersama untuk memutakhirkan itu. Misalnya penduduk yang belum tercatat, terus kemudian yang meninggal tinggal dicorek, kemudian yang masuk TNI Polri tentu hak pilihnya tidak ada atau hilang, kemudian yang pensiun TNI Polri, kemudian yang juga pindah ke suatu daerah. Nah, itu sudah kita berikan space yang sangat mudah. Dan kepada teman-teman Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kota juga kita sampaikan secara online data yang kita serahkan kepada KPU. Artinya untuk bisa nanti bisa melihat, memantau juga kalau ada updating datanya. Gitu. Oh baik, jadi nanti dari KPU sendiri juga bisa berkoordinasi lagi ya, update datanya seperti apa, misalnya ada yang meninggal atau apa, ya, saling hubungan timbal balik seperti itu ya Pak ya. Mas Arief, kalau melihat pemilu presiden lalu banyak sekali konflik horizontal katanya yang terjadi di daerah Pak. Misalnya soal penghitungan suara Pak, itu lemahnya di mana Pak? Di petugas PPS-nya kah atau KPUD provinsi yang berbeda? Setiap institusi yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu kada itu punya otoritas masing-masing, gitu ya. Pertama, misalnya Kementerian Dalam Negeri dalam persoalan data penduduk. KPU begitu berubah menjadi data pemilih, maka otoritasnya KPU. Baik. Pelaksanaan di lapangan, pemungutan penghitungan suara, otoritasnya KPU. Tapi soal konflik, pengamanan, keamanan itu ada bagian dari teman-teman dari TNI Polri, ya. Nah, sekarang kenapa kok terjadi konflik di lapangan? Dua kemungkinannya. Satu, mereka tidak paham tentang aturan main yang ditentukan di dalam proses itu. Atau yang kedua, mereka tahu tapi mereka kecewa. Sehingga kemudian terjadilah konflik. Nah, KPU mengantisipasi dua hal ini dengan cara satu, aktif, gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder. Sehingga mereka tahu betul apa sih hak dan kewajiban mereka dalam tahap pemungutan suara, dalam tahap penghitungan suara. Dan bagaimana mengantisipasinya itu ya Pak ya, misalnya ada tindakan-tindakan. Iya, itu ya, jadi supaya mereka paham aturan mainnya bagaimana. Yang kedua, kami transparan supaya orang tahu betul KPU sebetulnya curang apa tidak sih. Jadi publikasi bukan hanya hasil akhirnya, tetapi sejak awal itu sudah kita publikasikan. Misalnya hasil pemungutan suara dalam bentuk formulir-formulir C itu kita minta kepada KPU Kabupaten Kota agar melakukan seperti yang kita lakukan kemarin dalam Pileg Pilpres. Itu scanning C1 kita tampilkan. Saya coba langsung tanya dengan Pak Amnasmen, Ketua KPUD Provinsi Sumatera Barat. Pak Amnasmen? Ya. Ya Pak Amnasmen, bagaimana kiat dari KPUD Provinsi Sumatera Barat untuk meminimalisir konflik horizontal di daerah Bapak?
Sudah koordinasikah dengan pihak TNI Polri misalnya Pak? Soal pengamanan. Ini sebetulnya hal yang sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebetulnya. Kita berkoordinasi dengan stakeholder, pengamanan itu sudah semenjak bulan Januari sebetulnya. Artinya tentu kita selalu menyampaikan dan melaporkan berkoordinasi terhadap proses-proses yang kita jalani agar supaya fakta-fakta di lapangan itu bisa diketahui oleh aparat keamanan. Kemudian kalaupun ada kondisi-kondisi yang tidak kondusif, itu bisa segera kita komunikasikan dan kita minimalisir dengan melibatkan tidak hanya sebetulnya aparat keamanan, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat. Kita berkoordinasi dengan tokoh-tokoh adat, pendukung ya Pak ya? dengan perguruan tinggi. Iya, kita selalu di KPU Provinsi Sumatera Barat itu selalu ada perwira yang hadir terus di kantor KPU. Dengan begitu koordinasi kita cukup bagus sebetulnya, dan alhamdulillah sampai saat ini sesungguhnya seluruh persiapan baik itu berhubungan dengan kesiapan kelembagaan KPU dan kesiapan keamanan sebetulnya sudah cukup bagus sebetulnya. Baik Pak Amnesmen, sekarang saya mau ke Provinsi Gorontalo, masih ada waktu kah? Ya, Provinsi Gorontalo, Pak Muhammad. Bagaimana Pak dengan pengamanan jelang pilkada serentak ini, persiapan? Sudah koordinasi kah Pak dengan pihak keamanan setempat Pak? Iya, karena ini pelaksanaan di kabupaten kota, di kabupaten 3 kabupaten, maka ketiga daerah ini telah melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian, baik melalui rapat Muspida, forum komunikasi pemerintah daerah, dan juga secara khusus dengan kepolisian. Jadi itu sudah mereka lakukan koordinasi. Dan alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui pengalaman kita pada pemilu legislatif kemarin dan pemilihan presiden, alhamdulillah provinsi dan termasuk kabupaten kota dalam keadaan kondusif, aman dan terkendali, khusus dari segi keamanan. Baik, kalau dari partai pendukung sendiri waktu pemilu lalu ada catatan nggak Pak? Saya kira berkaitan dengan masalah catatan-catatan seperti itu, tentu dari pihak penyelenggara baik KPU provinsi dengan kabupaten kota, pada saat kita melaksanakan rapat pleno, maka kita secara transparan dan terbuka dan menghadirkan daripada peserta pemilu, sehingga persoalan-persoalan yang mereka sampaikan pada saat juga bisa kita selesaikan, karena kita transparan dengan persoalan-persoalan apakah menyangkut masalah regulasi, kemudian persoalan-persoalan yang mereka ajukan, mereka temukan misalnya dari tingkat PPS, tingkat PPK, maka pada saat itu juga kita koordinasikan sehingga semuanya bisa kita selesaikan sesuai dengan tingkatannya. Iya Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Realitas Politik. Oh, closing ternyata. Ya pemirsa, kami mohon maaf, ternyata waktu kita sudah benar-benar habis, Pak Arief, Pak Joko. Saya sudah terlena nih dengan membahas soal bagaimana persiapan, banyak sekali pertanyaan. Ya pemirsa, kita sampai di ujung acara Realitas Politik hari ini. Saya Aziza Hamzah, pamit undur diri. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Mas Arief. Dan juga terima kasih Pak Amnesmen, Ketua KPUD Provinsi Sumatera Barat. Lalu ada Ketua KPUD Provinsi Gorontalo, Bapak Muhammad Entuli. Terima kasih atas partisipasinya bergabung di Realitas Politik. Ya pemirsa, mudah-mudahan saja persiapan pilkada serentak ini matang dan semua pihak sesuai dengan jalannya dan peraturan yang dibuat diikuti ya Pak ya. Baik, saya Aziza Hamzah pamit undur diri. Selamat malam.